warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afira, mahasiswi semester 3 di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan sosial. 10 tahun sebelumnya, alat komunikasi kita hanya dapat mengirim pesan singkat dan hanya dapat menelpon saja. Tetapi sekarang, alat komunikasi kita sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, seperti kalian yang bisa melihat saya di video kali ini. Kira-kira apa sih menurut kalian perubahan sosial itu? Nah, sekarang kita membahas definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Selo Sumarjan. Selo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan oleh Selo Sumarjan adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Beberapa lembaga kemasyarakatan yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Contoh perubahan sosial menurut Selo Sumarjan adalah misalnya dalam lembaga pendidikan. Contohnya perubahan kurikulum pendidikan. Awalnya kurikulum pendidikan yaitu KTSP, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 sampai sekarang. Yang kedua, menurut Kingsley Davis. Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan struktur dan fungsi dari suatu masyarakat. Struktur yaitu sistem, di mana sebuah jalinan sistem antara unsur-unsur pokok dalam masyarakat. Sistem dapat berupa norma, lembaga, kelompok. Contoh perubahan sosial menurut Kingsley Davis adalah perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern, di mana struktur masyarakat tradisional yang awalnya homogen atau seragam berubah menjadi masyarakat industri atau masyarakat yang lebih modern yang memiliki struktur cenderung heterogen atau beragam. Dan pengertian menurut ahli yang ketiga yaitu menurut William F. O'Brien. Ia menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan kebudayaan material atau terwujud punya pengaruh yang besar terhadap kebudayaan imaterial atau tidak terwujud. Contohnya, penggunaan smartphone di zaman ini. Smartphone sekarang ini tidak lagi hanya untuk mengirim pesan singkat dan menelpon saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di mana sekarang ini kita tidak lagi berbelanja ke toko atau di mall untuk membeli sesuatu. Cukup melalui smartphone saja kita dapat membelinya. Hal ini juga merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih praktis. Jadi, dapat kita simpulkan definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli, yaitu menggabungkan setiap kata kunci masing-masing ahli mulai dari kata kunci lembaga sosial menurut Selo Sumarjan, kemudian Kingsley Davis yaitu struktur dan fungsi, dan William F. O'Brien yaitu material dan imaterial. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat, struktur dan fungsi sosial, serta perubahan pada kebudayaan material dan imaterial. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, adanya penemuan baru. Yang kedua, pengaruh jumlah penduduk. Yang ketiga, munculnya konflik. Yang keempat, terjadinya revolusi. Yang kelima, kebutuhan pada lapisan masyarakat. Yang keenam, motivasi berprestasi. Dan yang ketujuh, sistem pendidikan yang maju. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu proses terjadinya perubahan sosial.
Yang pertama karena difusi. Difusi diartikan yaitu proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan kebudayaan. Selanjutnya yang kedua, akulturasi, yakni perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli. Selanjutnya yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi ini diartikan sebagai proses perubahan sosial yang jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, proses ini akan menghilangkan budaya tersebut. Dan yang keempat ada akomodasi, yaitu diartikan sebagai proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial atau golongan. Selanjutnya, bagaimana sih perubahan sosial itu bisa terjadi atau apa sih bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu? Yang pertama ada perubahan sebagai kemajuan. Contohnya, masuknya jaringan listrik membuat kebutuhan orang akan penerangan terpenuhi dan penggunaan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua ada perubahan sebagai kemunduran. Contohnya, kehadiran traktor untuk mengolah lahan pertanian akan mengurangi waktu kebersamaan masyarakat dalam gotong royong. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan secara lambat atau evolusi, yakni contohnya peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat berubah dari masa ke masa. Dahulu peran wanita dianggap kurang penting, tetapi sekarang perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sejajar. Selanjutnya ada perubahan secara cepat yaitu revolusi, contohnya revolusi industri di Inggris. Yang kelima ada perubahan yang dikehendaki dan atau direncanakan. Contohnya membuat undang-undang anti korupsi untuk menghilangkan budaya korupsi dalam masyarakat. Dan yang keenam ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Yaitu contohnya mekanisme teknologi pertanian seperti traktor yang mengurangi rasa kebersamaan masyarakat dalam gotong royong. Nah, jadi teman-teman, begitulah kiranya pembahasan kita pada video kali ini tentang perubahan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.